lumayan sulit karena aku nggak akan pernah tahu rasa aslinya di abuse kayak gitu kan. Jadi pas aku baca tuh I felt so sad, apalagi pas reading sama Pak Panca juga. Aku pas baca dialog-dialognya sama Papa, sama Skala, itu aku beneran sedih banget. Dan juga kayak apa ya, aku nggak akan pernah bisa ngebayangin aja sih Kak rasanya buat kalau emang Rea itu nyata. I don't know how she feels. I feel really sorry for her and she's really strong gitu sih Kak. Ya sih, setuju tadi. Kayak pas nonton kayak ada ya yang sekuat Rea dan dia tetap baik hati gitu, nggak jadi nyebelin. Betul, dia tetap cinta sama papahnya, dia tetap sayang sama papahnya. Itu I think that's the hardest part, diperlakukan seperti itu tapi Rea is just so full of love. Dia tetap baik sama orang lain. Mungkin itu sulitnya kali ya untuk beneran dipotray in real life, karena rasanya kayak kok nggak kayak manusia, kok nggak ada rasa dendam, kok nggak ada rasa marah sama dunia gitu. Karena aku kalau misalnya saya perankan gitu untuk itu. Cuma pas mukul saya juga udah bilang sama baca saya kayaknya nggak bisa nih, takut kena gitu kan. Sampai diakalin gimana caranya lah sama baca biar lu pokoknya biar bagus tapi nggak kena gitu. Nggak berani gue take pas bagian mukul itu. Saya biasa nendang. Waduh. juga anak-anak kiri atas itu bener ya? Saya takut sekali. Makanya setelah ini itu pokoknya paling ngeri. Film ini tuh tantangannya itu aja. Oke, kalau gitu, kalau berarti ini aku mau klarifikasi buat teman-teman media, tolong jangan di up ya. Oh, Verly itu baik. Iya nggak seperti yang di-series ya. Oh, jangan nendang bola ya Om. Betul. Nendang bola. Kalau Tante Mikanya sendiri, sorry boleh dioper. Nah ini nih. Sebagai ibu sambungnya Rea nih, Kalau saya sih sebenarnya nggak ada kontak fisik abuse sama Rea, tapi saya hanya mendiamkan peristiwa itu terjadi gitu. ya sih saya Ngajar juga ya ini perempuan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk adaptasi dari cerita itu semua berjalan natural sih. Kalau chemistry sama teman-teman sama adik-adik, sama adik-adik anak-anak saya ini juga nggak terlalu sulit. Semuanya tuh kayak emang udah siap di dunia ini gitu. Jadi emang actingnya udah nggak diragukan lagi gitu. Yoi, Tante Mika gitu loh. Terus udah gitu proses syutingnya juga saya seneng banget karena Pak Panca itu paham apa yang mau diambil gitu. Jadi nggak buang-buang waktu gitu. Jadi semuanya serba satset gitu. Jadi tiba-tiba next scene gitu. Udah next scene aja sampai kamu. Ya betul. Jadi nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang shot yang nggak penting dan akhirnya nggak dipakai juga gitu. Jadi semuanya serba. Pulang sore terus ya Bu? Iya betul. Alhamdulillah. Pulang sore budget aman ya. Jadi ya begitu sih, so far menyenangkan syutingnya, enak. Berarti proses syutingnya benar-benar dibawa se-fun dan sesingkat, padat dan cepat itu ya? Pembuatan. Oh sorry, waktu proses syuting, series dan ini. Iya lagi, maaf ya. Nah, lucu, apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Gak ada singkat, padat dan cepat. Maksudnya lucu tuh kayak gimana sih Kak? Jadi kayak misalnya tiba-tiba Echa jatuh ke Oh nggak speaker ya, soalnya atau kita apa? semua profesional ya Kak. Best ya. Udah untuk para case profesional ini. Tapi itu seru yang pas tadi deh scene-nya aku sama Karina kita berani main sehari pas malam ya. Nggak ada orang, terus kita berani main gitu. Kan tempat wahananya itu kan disewa kan buat kita syuting. Jadi kita benar-benar main beneran. Orang lain lagi nyiapin set, kita main nari-narian dan ngambil boneka. Ini toksik sih sebenarnya, ya nggak sih, setuju nggak sih? Terus gimana nih Skala waktu baca kayak gue bisa nggak ya? Atau ternyata sebenarnya daily kayak gitu? Oh. Enggak lah, nggak kayak gitu daily. Kalau dilihat dari mukanya gimana Kak menurut Kak? Sedikit sih. Ukur dulu yang ini. Kayaknya sih yang soft-soft itu atlasnya atlas. Ya lanjut sekarang lanjut. Sebenarnya sih pas aku dapet tawarannya mungkin kayak sebulan sebelum syuting ya Kak. Aku udah meeting 2 kali sama dia karena aku merasa kayak ini karakternya sangat berat dan aku kayak
butuh arahan yang benar itu karena se bipolar itu karakternya aku, dan ya aku belum pernah main karakter segitu ini sih layernya. Iya sih, karena ini kayaknya ngangkat ini juga ya Mas Panca, ngangkat apa sih mental health gitu nggak sih Mas? Iya kan, dari ngeliat karakter Skala gitu. Wow. Masih kecil, alhamdulillah aku ketemunya sama orang-orang baik sejauh ini, dan juga nggak tahu ya, mungkin aku nggak pernah ngerasain apa yang Rea rasain, jadi I can't say, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin MJ atau Kanio yang lebih tua dan lebih punya experience. Kanio nih pernah nih, Kanio nih jangan pernah hubungan toksik. Yes. Hubungan toksik nggak pernah, beda agama sih. Iya. Enggak, sebenarnya kalau hubungan toksik gimana ya? Mungkin emang berat ya, mungkin dari pengalaman sendiri nggak pernah, tapi teman-teman atau lingkungan aku sering ada beberapa juga yang cerita. Ya mungkin yang aku perhatiin emang mereka itu susah untuk keluar karena emang ada rasa ketakutan, tapi dicampur juga dengan rasa sayang yang sudah ada. Jadi ya seperti tadi kayak digambarkan oleh karakter Skala, ya kadang tiba-tiba kasar banget, tapi kadang dia bisa sweet. Jadi itu yang bisa membuat suatu hubungan itu menjadi toksik dan susah untuk keluar gitu. Dan gimana cara keluarnya, ya harus ada satu minimal teman ya atau lingkungan yang mensupport dia, untuk mendorong dia dan memberikan kayak kata-kata mutiara atau dukungan untuk keluar dari hubungan tersebut sih. Solusinya sih seperti itu. Emang kan kadang kita ngerasa apa sih, udah tahu nggak bener tinggal putus aja. Tapi kalau kita mengalami kan tidak semudah itu ya ternyata. Betul. Harus banyak dukungan-dukungan gitu sih. Oke, barangkali Echa, Renal atau hubungan toksik nggak aja? Ya, Lorenzo gimana nih? Pelaku bukan. Bukan kan, bukan pelaku kan, Lorenzo bukan kan? Siapa tahu. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau nambahin? Gimana sih? Kalau buat aku pernah. Wow. Langsung ya. Tapi kayak yang Antonio bilang ya nggak gampang keluar sih dari toxic relationship gitu. Cuman pas ada satu saat semua sahabat-sahabat aku bilang itu toxic, aku kayak ternyata benar. Sadarnya belakangan ya? Denial, betul. Aku rasa mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi ada di dalam toxic relationship, jangan takut untuk minta tolong, jangan takut untuk curhat sama teman, atau jangan takut sama pasangan kamu yang nyakitin kamu. Jangan telepon damkar. Kok damkar? Iya. Iya, pokoknya if you know it's not good, udah menurutku sih mending keluar aja ya daripada nanti tambah parah atau gimana. Pokoknya jangan takut untuk ask for help, itu aja sih. Walaupun susah ya untuk keluar dari situ, tapi paksain. Tapi mau diingetin, di film ini juga salah satunya pesan moral atau apa yang kita bisa dapetin dari series ini, ya itu ada step-step yang bisa dilakukan untuk keluar dari hubungan toksik. Oh, itu ada. Jawabannya ada di full episode itu ya, 6 episode. Jadi episode 1, 2 ini bisa dibilang masalah yang dikasih lihat itu baru mungkin 15% ya Pak ya. Itu ke 3, 4, 5, 6 lebih bahasanya jeng lagi. Iya, jadi masalahnya tuh banyak banget yang besar. Berarti ini wajib ditonton ya sampai episode 6 itu ya. Oke, kira-kira mau lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke. Aku dari hidup aku sendiri untuk membuat karakternya aku, cuman ya nggak kayak gitu juga ya. Cuman pasti ada pengalaman yang aku pakai untuk motivasinya deh. Mungkin ada beberapa scene yang kayak aku sama Area yang aku jadi kayak kesel atau marah, ya aku harus pakai personal experience untuk ada triggernya.
Itu aja sih. Tapi kamu nggak pukulin cewek kan? Enggak. Yang jelas ya. Itu iya, enggak, itu enggak. Jangan ya. Oke, boleh. Kita ngomong ke skala kalau gitu ya. Oke, makasih. Kita boleh lanjut tadi ke pertanyaan selanjutnya ke Om Ferdi. Honor apa? Honor. Ini saya mic-nya banyak. Kalau pertanyaan itu memang sempat terlintas untuk aduh ambil jangan ya. Ada terlintas itu, tapi memang akhirnya kan gue memang pemain ya. Gue harus mencoba semua karakter, dan kebetulan gue belum pernah juga mengambil karakter yang sadis seperti itu gitu. Karena ini kebalikan banget dari saya pikir. Dan akhirnya bisa lah main seperti itu dengan segala keterbatasan, tapi dimudahkan oleh Om Panca. Sampai tadi saya mau datang, anak saya nggak boleh datang, sebenarnya perempuan, cuman dia harus datang katanya. Dia mau ikut gitu. Tapi itu bukan papa ya, saya cuma bilang itu aja. Itu yang membuat sebenarnya tantangannya ada di situ. Dan kebetulan yang buat juga sahabat saya, ada Mas Pulung sama Om Edi, jadi oke, kita garap gitu. Itu aja sih.